Hidup buruh perempuan yang melawan. Sepanjang tahun 2020, 3,6 juta buruh di PHK. Ini membuat angka pengangguran hampir mencapai 10 juta jiwa. Menghadapi ancaman krisis pangan dan pengangguran, pemerintah Indonesia membuat dua kebijakan, yakni proyek food estate atau lumbung pangan dan membuat Undang-Undang Sapu Jagat atau Omnibus Law untuk mempermudah investasi. Pemerintah akan mengajak DPR untuk menerbitkan dua undang-undang besar. Yang pertama, Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja. Yang kedua, Undang-Undang Pemberdayaan UMKM. Masing-masing undang-undang tersebut akan menjadi Omnibus Law. Tapi undang-undang ini ditolak banyak kalangan. Omnibus Law harus cilaka itu tidak hanya kaum buruh yang akan rugi, tapi mulai dari masyarakat pesisir, mulai dari masyarakat adat, mulai dari kaum perempuan, mulai dari kaum petani, kaum buruh, pelajar, mahasiswa yang ke depan tidak pernah punya masa depan tentang kepastian kerja dan kehidupan yang layak, kawan-kawan. Di antara yang menolak adalah kelompok buruh atau mereka yang sudah bekerja, dan para pelajar serta mahasiswa sebagai calon angkatan kerja. Sebab undang-undang ini dianggap hanya mengatasnamakan mereka. Omnibus Law Cipta Kerja mengubah 79 undang-undang yang meliputi ribuan pasal menjadi satu undang-undang sapu jagat untuk mempermudah perizinan usaha atau masuknya investasi. Hanya dalam tempo 6 bulan, DPR berhasil menyelesaikan undang-undang ini. Sebagai perbandingan, ada undang-undang yang pembahasannya hingga 10-15 tahun, seperti Undang-Undang Masyarakat Adat atau Undang-Undang Pekerja Rumah Tangga. Undang-undang yang dikebut di masa pandemi dan saat masyarakat tak bebas berkumpul karena pembatasan sosial ini sebenarnya tak ada kaitan dengan respon terhadap krisis. Undang-undang ini sudah digagas dan dilontarkan secara terbuka pada Oktober 2019 atau 5 bulan sebelum Badan Kesehatan Dunia WHO mengumumkan status pandemi. Jadi memang sejak awal sudah ada niat untuk membuat satu peraturan perundang-undangan, ya ini ibaratnya undang-undang sapu jagat, yang tujuannya itu memang single purpose ya, yaitu untuk melancarkan investasi, meningkatkan investasi di Indonesia. Nah, sayangnya ketika ini dikatakan untuk melancarkan investasi itu perlu penyederhanaan regulasi, Omnibus Law ini bukan hanya menyederhanakan regulasi, tapi dia menghilangkan safeguard yang terkait dengan lingkungan dan juga perlindungan kepada masyarakat. Bahkan kalau kita lihat di dalam naskah akademisnya. Lalu, apa yang salah dengan undang-undang ini? Dan kaitannya dengan lingkungan hidup serta wabah penyakit? Salah satu yang paling banyak disebut adalah dihapusnya ketentuan untuk mempertahankan minimal 30% hutan di kawasan tertentu. Tanpa aturan minimal luasan hutan yang harus dipertahankan, undang-undang ini meningkatkan risiko deforestasi atau hilangnya hutan. Sayangnya ini tuh juga nggak ada kajiannya gitu, nggak ada kajiannya dalam naskah akademik. Kenapa sih minimum kawasan hutan ini harus dihilangkan gitu? Tidak komprehensif gitu.
Justru dalam naskah akademik itu diceritakan bahwa 30% kawasan hutan ini mungkin dihilangkannya karena salah satunya adalah untuk misalnya kepentingan lahan dan untuk kepentingan pembangunan. Iya. Jadi undang-undang ini sebenarnya dikeluarkan, disahkan bahkan itu memang menurut kawan-kawan yang di ASL juga ini tidak berdasarkan sebuah kajian akademik yang layak ya. Kalau kita melihat memang naskah akademiknya tidak menjelaskan secara komprehensif gitu ya. Alasan-alasan mengapa misalnya Undang-Undang 32, Undang-Undang Lingkungan Hidup gitu ya harus diubah, atau Undang-Undang Kehutanan gitu ya harus diubah gitu. Hal lain adalah perubahan prinsip perlindungan lingkungan di kawasan konsesi perusahaan. Jika sebelumnya perusahaan harus bertanggung jawab jika ada kerusakan di dalam wilayah konsesinya, seperti kebakaran hutan atau lahan, maka dalam Omnibus Law, ketentuan ini diubah. Jika ada areal yang terbakar di wilayah kerja perusahaan, seperti perkebunan sawit, mereka tidak serta-merta harus bertanggung jawab. Perlu pembuktian bahwa memang kebakaran itu sengaja dilakukan pihak perusahaan. Padahal, wilayah kerja perusahaan bukan kawasan yang dapat diakses publik dengan mudah. Jadi memang semangatnya itu justru bertentangan dengan Paris Agreement yang berusaha untuk menurunkan emisi. Undang-Undang Cipta Kerja ini justru kalau kita lihat dia akan lebih menambah emisi yang dikeluarkan oleh Indonesia. Selama kebakaran hutan tahun 2015 hingga 2018, pemerintah memiliki tagihan denda kepada perusahaan sebesar 18 triliun rupiah. Dari jumlah itu, hanya 1% yang benar-benar dibayar. Dengan aturan pembuktian yang baru, peluang untuk menuntut perusahaan bahkan semakin kecil. Setelah itu nanti Pak Ketua, Bapak Menko mewakili Bapak Presiden berkenan menyampaikan pandangan dan sikapnya. Bisa disepakati? Omnibus Law diputuskan oleh 575 anggota parlemen, yang 55%-nya adalah pengusaha atau pebisnis. Dari jumlah itu, 26% adalah pemilik perusahaan, 43% duduk sebagai direksi perusahaan, 23% komisaris perusahaan, dan 8% sisanya memegang posisi manajerial di perusahaan. Lalu apa saja bisnis mereka? Sementara di jajaran eksekutif, dari Presiden Joko Widodo sendiri, para menteri koordinator, dan sejumlah menteri lain berlatar belakang pengusaha atau eksekutif perusahaan. Dari pertambangan, energi, perkebunan, hingga perusahaan Dekakorn Teknologi Informasi.
1% orang terkaya di Indonesia ini, kekayaannya itu setara dengan 49% kekayaan orang Indonesia. 4 orang terkaya di Indonesia ini, jumlah kekayaannya itu setara dengan 100 juta orang termiskin di Indonesia. Jadi kesenjangan di Indonesia itu begitu besar. Karena apa? Karena pemerintah itu menerapkan sistem ekonomi yang berbasis pada korporasi skala besar, diberikan kemudahan-kemudahan, itu diharapkan mereka akan meneteskan gitu ya manfaatnya itu ke seluruh masyarakat. Tapi itu gagal, di mana-mana udah dianggap gagal. Nah, ketika kita bicara investasi, Kebijakan kedua yang disebut-sebut sebagai respon terhadap pandemi adalah proyek food estate atau lumbung pangan.